Lanjutkan dialog kita di Jurnal Pagi membahas mengenai waspada penculikan anak. Masih bersama dengan Sekjen KPAI, Erlinda, dan juga Kapolres Jakarta Timur, Bapak Kombes Umar Faruk. Kita ingin tadi pertama di segmen awal membahas bagaimana sih kejadiannya seperti itu dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin kita ajak pemirsa juga untuk melihat di layar kaca. Inilah data-data mengenai penculikan anak. Oke, sambil kita menunggu data-datanya keluar, kembali kita berbincang dengan Ibu Erlinda dan Bapak Umar Faruk. Sebetulnya kalau tadi dari apa yang diceritakan oleh Bapak Umar Faruk dan Ibu Erlinda sendiri, berarti faktor dari orang tua ini adalah faktor utama ya. Boleh dibilang, apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau keluarga agar peristiwa seperti ini tidak terulang ke depannya? Iya, seperti yang di awal tadi sudah sedikit saya singgung bahwa edukasi kepada anak itu penting. Dan edukasi itu jangan pada saat anak udah besar atau dewasa ataupun misalnya remaja. Jadi sebaiknya itu diberikan edukasi sedini mungkin. Karena apa? Interaksi terhadap anak itu juga membangkitkan kecerdasan Ananda sendiri seperti itu. Contoh misalnya pada saat ibu saat ini pergi ke tempat ini dulu ya, kamu duduk di sini. Hanya berjarak misalnya hanya 1 meter seperti itu. Tapi kalau nanti ada yang mendekatin kamu lambaikan dan kamu teriak ya. Nah, misalnya semacam itu, misalnya karena emergency. Atau seperti yang orang tua Ananda C yang di PGC, sang ibu bekerja, Ananda mendampingi, ataupun memang karena belum sekolah seperti itu. Bisa saja misalnya ditaruh di playgroup, ditaruh di ada tempat bermain di PGC itu sendiri mungkin, tapi sekali lagi tetap diberikan tadi pemahaman kepada anak bahwa kalau misalnya kamu ingin pergi pun, kalau bisa kamu ditemanin oleh teman atau kamu izin sama bunda, ataupun misalnya ada yang memberikan tadi, pokoknya jangan pernah kita tidak mengajarkan pada anak itu menerima, karena sekali kita menerima ada rasa terpaut tadi, terpaut dan terbiasa ya. Terbiasa. Maka dari itu ini yang utamanya preventifnya adalah seperti dari dan keluarga. Kita tidak tahu apakah orang itu murni memberikan atau hanya mengelabui kan. Nah, bisa jadi seperti itu memang. Jadi pembentukan karakter pun juga kita buat di situ. Oke, nah sekarang saya kembali mengajak pemirsa untuk melihat di layar kacanya. Ini ada beberapa data. Ini adalah data anak hilang di tahun 2014. Ini yang bersumber dari Komnas Perlindungan Anak. Total ada 196 kasus di mana penculikan bayi terjadi 6 kasus, sebanyak 3%. Penculikan anak itu 45 kasus. Dan kasus anak hilang sendiri ada 15 kasus. Berikutnya penelantaran bayi, ini lumayan mendominasi, 61 kasus, 31%. Dan penelantaran anak 69 kasus, 35%. Dan pengambilan paksa ada 21 kasus, bujuk rayu 9 kasus, dan lain-lain ada 21 kasus. Nah, ini mengalami kenaikan dari 2014 ya. Bagaimana? Apakah selama ini Pak Umar Faruk untuk kasus penculikan anak yang terjadi, modusnya apakah selalu seperti itu? Atau ada modus-modus lain selain memberi, terus kemudian mengajak pergi dan lain-lain? Memang untuk modus ya, ini selain dari yang disebutkan tadi, ada satu keinginan anak untuk lari dari orang tuanya. Karena kekurang perhatian orang tuanya. Karena di dalam situasi rumah yang tidak nyaman bagi si anak itu ingin cari teman di luar. Nah, dan tidak pamit kepada orang tua. Seperti yang kemarin seperti disampaikan bahwa setelah Cynthia ketemu ya, kembali ke pangkuan orang tuanya, itu ada laporan memang di Polres Jakarta Pusat. Itu anak umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun. Begitu ditemukan ya, hilangnya tuh jam berapa ya? Ditemukan sore. Begitu ditemukan ditanya, sempat diintegrasi, kenapa kamu ini, bagaimana cara kamu kok bisa lepas dari orang tua? Saya di rumah tidak ada kawan, saya tidak nyaman di rumah, akhirnya cari teman di luar dan ngamen.
keliling. Jadi sempat lebih dari 24 jam, sekitar 28 jam itu baru kembali lagi ke rumah. Itu yang disampaikan ini. Jadi ini perlunya juga orang tua care terhadap anak. Gitu. Jadi tidak istilahnya sekali waktu, oh sudah 1 jam tidak sempat ketemu dengan anak, dicari. Kemudian sudah waktunya makan, dicari untuk makan. Anak kalau nggak sudah waktunya makan, tidak dicari, makan di mana? Cari uang sendiri kan? Cari uang sendiri, cara bermain dengan kawan-kawan yang sudah bisa cari uang sendiri. Salah satu contohnya ngamen itu. Ya, nah Pak Umar, banyaknya kasus penculikan anak seperti ini, sebetulnya penegakan hukumnya sendiri bagaimana Pak ya? Untuk penegakan hukum ini terhadap anak, ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ini bahwa negara kita juga care terhadap anak ini. Ya. Negara sudah membuat suatu ketentuan khusus, tinggal orang tuanya. Anak berkumpul dengan keluarga, ini apalagi waktu libur, itu 100% dalam pengawasan orang tua. Terkecuali sedang pendidikan. Inilah. Jadi supaya terhindar ya, terhindar dari penculikan, terhindar dari bujuk rayu dari orang lain yang membutuhkan keberadaan anak untuk dijual, untuk diadopsi ya secara ilegal. Ini secara hukum secara tegas ya memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, kemudian juga anak ini ada aset ya, aset orang tua. Ini ada yang membutuhkan si anak ini dengan cara adopsi ilegal misalkan gitu. Sehingga pesan kepada seseorang, Pak saya tolong carikan umur 10 sampai ini laki-laki. Orang yang tidak punya pekerjaan itu akan mencari. Dan sudah ada order dan tinggal melempar itu. Inilah yang bisa menjadikan modus ya. Dari faktor ekonomi juga. Ya dari sindikatnya juga dari nanti seperti juga. Itu. Oke, iya. Bu Erlinda melihat banyaknya kasus seperti ini, bagaimana pendapat Anda penegakan hukum? Apakah sejauh ini tidak membuat pelaku jera seperti itu? Ya sebenarnya pada dasarnya sudah membuat efek jera ya. Tapi sekali lagi seperti sambal mungkin candu. Jadi kalaupun pedas tapi tetap aja masih nambah atau segala macam. Sekali lagi bahwa saat ini penegakan hukum cukup memberikan efek jera. Namun sekali lagi yang kita kedepankan nanti adalah sinergitas dalam penanganan ya. Tidak hanya dari pencegahan tapi penanganan. Dan saat ini sudah dilakukan, kita sering bersama dengan Polri ya. Di situ ada Polres, Polda dan Polsek seperti itu. Dan saat ini sangat-sangat sinergi sekali dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial. Seperti yang kemarin terjadi di Ananda ini. Dari RPSA juga sudah turun ya Bapak ya. Terus dari P2TP2 hari ini Ananda nanti akan didampingi oleh psikolog juga. Mengapa? Ya tadi sang anak khawatir itu ada traumanya ataupun ada satu kejadian yang membuat dia menjadi takut dan sebagainya ini. Nah, dalam rangka tadi tidak hanya penegakan hukum dan memberikan efek jera, tapi agar ini semua bisa sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Di sini pun juga kita mungkin sanksi sosial kepada orang tua pun juga kita berikan. Dalam arti kata orang tua jangan pernah beranggapan bahwa kalaupun terjadi misalnya penculikan atau segala macam, dia tidak terlepas dari tadi konsekuensi hukum. Jangan gitu. Karena seperti yang di luar negeri pun juga demikian. Kayak semacam penelantaran. Di Indonesia kalau mau jujur apa adanya, banyak sekali masyarakat kita masih tidak bisa menerima apabila orang tua dianggap telah menelantarkan anak dan dihukum. Padahal amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak menelantarkan anak, mendiskriminasikan anak, memberikan perlakuan salah, itu pidana. Dan itu lebih dari 3 tahun hukumannya. Nah seperti itu. Seperti itu bisa masuk pidana. Iya. Penerapannya bagaimana tuh Pak Umar? Memang dalam kasus Cynthia ini pasal yang kita terapkan itu pasal 83 Undang-Undang Nomor 53 tahun 2014. Ini tentang perlindungan anak. Dan ancaman hukumnya itu sudah sebetulnya cukup ini ya. Ini bisa dipidana 15 tahun. Itu kalau kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan itu akan kita gabungkan itu antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini pasal 328 tentang penculikan. Kita gabungkan. Ini kalau Undang-Undang 328 KUHP itu ancaman hukumnya 12 tahun. Tapi kalau untuk yang ini lebih berat, Undang-Undang Perlindungan Anak ini 15 tahun. 15 tahun. Bahkan ada dendanya. Dendanya 300 juta.
untuk yang undang-undang perlindungan anak. Nah, untuk kelalaian orang tua seperti yang tadi disampaikan Ibu Erlinda, apakah itu juga ada? Bisa dikenakan. Istilahnya ibaratnya itu udah jatuh ketimpa tangga. Udah anaknya hilang, orang tuanya bisa dikenakan sanksi pidana atas perlindungan anak. Karena apa? Yaitu menelantarkan, tidak mengawasi, tidak memperhatikan bagaimana perkembangan anak itu dari waktu ke waktu. Dan di situ efek jerah yang tadi Ibu Erlinda tapi bicarakan. kita harapkan ini kita tidak berikan dulu, karena kita pun juga mengakui bahwa sosialisasi terhadap Undang-Undang 35 tahun 2014 ini pun juga akan belum maksimal, sehingga nanti kita akan selalu bersinergi, apalagi Jakarta Timur selalu ya, Kanit PPA-nya Ibu Endang pun juga selalu, kita tidak hanya di dalam penanganan, tapi pada saat pencegahan kita berikan juga, kita sosialisasikan kepada masyarakat yang bersama-sama dengan ibu-ibu PKK di grassroots seperti itu, ataupun kita juga sering ke sekolah-sekolah. Di situ kita dengan guru maupun tadi orang tua murid dan anak itu sendiri. Nah, sinergitas ini yang kita berharap tidak hanya kita lakukan di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia pun iya. Nah, itu semua tergantung dari kepala daerah masing-masing, termasuk mungkin nanti yang paling tinggi berarti kan Kapolda ya. Nah, pada saat seorang Kapolda memberikan instruksi yang bagus terhadap bawahannya, nah itu biasanya kita sinergis itu. Kenapa? Sekali lagi, kalau saat ini kita berikan hukuman terhadap orang tua, ya nanti tidak fair ya, karena kan orang tua juga baru tahu, oh ada undang-undang perlindungan anak. Ya karena kan? Sosialisasi tadi belum maksimal dan Pak sudah jatuh tertimpa tangga lah ya. Itu dia. Tapi paling tidak pada saat seperti ini kita mengingatkan lagi kepada orang tua, apa itu peran orang tua, apa fungsi tugasnya orang tua, dan sekali lagi pada saat orang tua tidak bisa melakukan hal demikian, disitulah masuk peran pemerintah. Sehingga seperti yang kami katakan kemarin, pada saat orang tua sibuk untuk memberikan survival hidup kepada mereka sendiri ataupun anak-anak mereka, di situ peran pemerintah masuk. Untuk apa? Tadi mengedukasi masyarakat, memberikan sosialisasi, memberikan tidak hanya pemahaman, tapi tadi pengetahuan mereka kita tingkatkan. Termasuk langkah-langkahnya. Karena Mas Christian aja handphone selalu di-upgrade kan? Nah, begitu juga pengetahuan orang tua. Karena seiring sejalan dengan pengetahuan, seiring sejalan dengan sekarang saat ini berkembang, teknologi berkembang, semua berkembang. Sampai kita kasih tahu juga kepada orang tua, saat ini ada yang namanya media sosial loh, ya kan? Itu dia, media sosial juga berpeluang karena ya. Pak Umar Faruk juga pasti merasakan dengan adanya bantuan media sosial, betul, kerja Polri pun juga terbantu ya Pak. Ya, betul. KPAI sangat terbantu sekali. Tapi itu juga bisa jadi lubang yang dimanfaatkan untuk pelaku. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.